Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengamatan paru-paru tikus pasca paparan rokok elektrik dengan menggunakan pewarnaan hematoksilin eoksin yang dipelajari pada mata kuliah mikroteknik. Jadi saya sendiri atas nama Grace Janet Polupesi bersama dengan teman-teman saya yaitu Nurjia Asel, Erik Dundu, Firly Sembiring, Dewinta Suwarubun, Celestina Senteti, dan Eti Patinama. Kami akan menjelaskan untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Penggunaan rokok elektrik sudah menjadi hal yang lazim pada masa ini. Banyak orang yang telah beralih menggunakan rokok elektrik. Nah, seperti rokok yang biasanya, terdapat pula efek samping dari penggunaan rokok elektrik ini. Salah satunya yaitu gangguan pada sistem pernapasan, yang terutama pada bagian paru-paru. Untuk melihat efek samping yang diberikan, maka perlu dilakukan pengamatan terhadap perubahan histopatologi pada organ paru-paru ini. Nah, pengamatan kemudian dapat dilakukan dengan cara membuat preparat histologi, yang mana dilakukan dengan menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin. Nah, pembuatan preparat paru-paru dapat dilakukan atas tahapan-tahapan secara runtut. Nah, berikut kelompok kami akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan untuk membuat preparat paru-paru tikus yang terpapar rokok elektrik. Nah, langkah yang paling pertama yaitu nekropsi dan pengambilan sampel organ. Langkah pertama dalam pembuatan preparat adalah sampling pengambilan organ yang dilakukan dengan cara melakukan nekropsi. Pengambilan organ ini dilakukan dengan cara pembedahan, di mana tubuh tikus kemudian akan dibelah, baru kemudian akan diambil organnya. Salah satu cara pembedahan yang biasanya digunakan untuk mengambil organ yang terutama ini organ paru-paru, yaitu prosedur bedah toraks. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai fiksasi. Fiksasi merupakan tahapan di mana dilakukan pengawatan terhadap sampel yang akan digunakan. Prinsip kerja fiksasi adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk fisiologinya atau kondisi saat masih hidup. Proses fiksasi. Setelah menjadi nekropsi, organ paru-paru diambil dan dimasukkan ke dalam larutan neutral buffer formalin atau NBF 10% dan kemudian dibiarkan pada suhu kamar selama 24 jam. Berikutnya trimming. Trimming merupakan proses atau tahapan di mana dilakukannya pengotongan pada sampel. Tujuan menggunakan trimming adalah untuk memperkecil ukuran sampel sehingga mempermudah tahapan pembuatan preparat selanjutnya. Selanjutnya pada proses trimming. Setelah terfiksasi, organ dipotong kecil-kecil berukuran luas 1x1x1 cm dan kemudian setelah dipotong dimasukkan ke dalam tisu cassette. Untuk selanjutnya dipotong pembuatan sedia histopatologi. Nah, dehidrasi. Dehidrasi merupakan metode yang digunakan untuk mengeluarkan seluruh cairan yang terdapat dalam organ setelah dilakukan fiksasi, sehingga dapat diisi dengan parafin untuk membuat blok dan untuk preparat. Dehidrasi juga dilakukan menggunakan dehydrating agent seperti alkohol. Nah, proses dehidrasi dilakukan dengan cara merendam organ pada alkohol bertingkat 70-96%. Perendaman dilakukan dari alkohol dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Organ paru-paru direndam selama 2 jam pada masing-masing larutan. Nah, perendaman harus dilakukan dengan konsentrasi yang rendah. Hal ini dilakukan agar organ tidak langsung rusak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjernihan atau cloning. Penjernihan adalah tahap yang dilakukan untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantikannya dengan larutan yang berikatan dengan parafin. Dalam proses cloning ini sangat penting karena apabila masih tersisa alkohol walaupun sedikit, parafin tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan.
sehingga jaringan nantinya tidak akan sempurna dalam pembuatan blocking, pemotongan, dan pewarnaan. Proses cleaning. Untuk mengeluarkan alkohol, maka dilakukan cleaning dengan menggunakan silon 1, 2, dan 3, yang mana organ paru-paru akan direndam pada masing-masing larutan selama 30 menit. Setelah melakukan cleaning, maka organ paru-paru sudah siap dimasukkan ke dalam blok parafin. Embedding. Embedding merupakan proses untuk mengeluarkan cairan pembening dari jaringan dan digantikan dengan parafin. Jaringan ini harus terbebas dari cairan pembening karena nantinya akan mengkristal dan sewaktu dipotong jaringan akan mudah robek. Blocking. Blocking merupakan proses pengisian parafin padat yang dicairkan agar mudah dipotong menggunakan mikrotom. Proses ini menggunakan parafin sebagai media pengisi jaringannya agar memadat dan mudah dipotong. Proses embedding dan blocking. Cetakan diberi gliserin terlebih dahulu agar mudah melepaskan parafin. Cetakan diisi dengan parafin dari larutan cairan pada tisu embedding console. Organ dimasukkan pada cetakan dengan posisi bagian yang akan dipotong pada bagian bawah. Kemudian cetakan diisi penuh parafin. Setelah itu, cetakan didinginkan pada cool plate untuk mencegah terjadinya pembekuan pada parafin bagian atas. Setelah parafin membeku, cetakan diinkubasi dalam air dingin agar mudah dikeluarkan dari dalam cetakan. Blok parafin dapat langsung memasuki proses dingin dengan menggunakan mikrotom. Selanjutnya yaitu pengirisan. Pengirisan dilakukan menggunakan alat khusus yang biasa disebut mikrotom. Mikrotom sendiri adalah alat yang dilengkapi dengan pisau yang tajam dan dapat mengiris potongan blok dengan sangat tipis dan sesuai dengan ukuran dan ketebalan yang kita inginkan. Proses pengirisan. Prosedur pengirisan diawali dengan mengeluarkan blok organ paru-paru terpilih dan kemudian dipotong menggunakan mikrotom dengan ketebalan 4-5 mikrometer. Hasil potongan akan berbentuk pita. Untuk menghilangkan lipatan akibat pemotongan pada pita, pita diletakkan di atas permukaan air hangat suhu sekitar 59 derajat Celcius. Kemudian diangkat menggunakan gelas objek yang telah coating dan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 malam. Ya, di sini saya akan membahas tentang pewarnaan. Pewarnaan adalah tahapan memberikan zat pewarna atau melakukan pewarnaan pada preparat dengan tujuan memberikan warna pada komponen seluler sehingga dapat dibedakan dan diidentifikasi saat pengamatan. Terdapat banyak zat pewarna yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu zat pewarna hematoksilin eosin atau HE yang paling umum digunakan untuk preparat organ hewan. Proses pewarnaan hematoksilin eosin. Untuk pewarnaan, zat kimia yang pertama digunakan xylol 1, 2, 3 yang mana lakukan perendaman masing-masing selama 5 menit. Zat kimia yang selanjutnya yaitu aquades selama 1 menit. Kemudian potongan organ paru-paru dimasukkan dalam zat warna haris hematoksilin selama 20 menit. Kemudian memasukkan potongan organ dalam eosin selama 2 menit. Selanjutnya secara berurutan masukkan potongan organ dalam alkohol 96% selama 2 menit, alkohol 96%, alkohol absolut 3 dan 4 masing-masing selama 3 menit. Terakhir, memasukkan dalam xylol 4 dan 5 masing-masing 5 menit. Mounting. Mounting adalah tahapan di mana lakukan perekatan sampel pada kaca objek dengan menggunakan zat perekat.
seperti entelan atau Canada balsam. Setelah selesai dilakukan mounting, tutup dengan menggunakan cover glass, maka preparat sudah dapat diamati. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran dari hasil preparat yang dibuat menggunakan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yang akan kami tampilkan di sini merupakan gambaran dari preparat kelompok kontrol atau yang tidak diberikan perlakuan apa-apa. Dapat dilihat bahwa pada preparat ini dapat terlihat sel pneumosit tipe 1 yang mana ditandai dengan huruf A dan juga sel pneumosit tipe 2 yang ditandai dengan huruf B. Baik, selanjutnya di sini adalah gambaran yang kedua yang mana merupakan dari kelompok yang diberikan perlakuan paparan asap rokok selama 1 minggu. Nah, di sini dapat dilihat pada yang dibintangi dengan bintang merah itu terjadi degenerasi sel pneumosit tipe 1. Nah, selanjutnya yang akan ditampilkan adalah gambaran dari yang ketiga dan keempat. Untuk gambaran yang ketiga merupakan gambaran kelompok yang diberi perlakuan 2 minggu paparan asap rokok elektrik. Sementara untuk gambar yang keempat adalah untuk kelompok yang diberikan paparan asap rokok elektrik selama 3 minggu. Nah, untuk kedua gambaran ini sama-sama ditunjukkan dalam huruf A itu ditunjukkan terjadinya nekrosis pada sel pneumosit tipe 1. Sementara untuk yang ditunjukkan dengan huruf B merupakan terjadinya proliferasi pada sel pneumosit tipe 2. Nah, jadi jika dilihat secara keseluruhan dari gambar pertama sampai gambar keempat, dapat dikatakan bahwa untuk sel pneumosit tipe 1 mengalami degenerasi dari minggu pertama sampai minggu kedua. Sementara pada minggu kedua sampai minggu keempat dari sel pneumosit tipe 1 ini dia mengalami nekrosis. Kenapa sampai pada minggu ketiga dan keempat sudah tidak terdapat lagi degenerasi pada sel pneumosit tipe 1? Hal ini dikarenakan pada minggu kedua semua sel pneumosit tipe 1 sudah mengalami nekrosis, jadi sudah tidak terdapat lagi degenerasi pada minggu setelahnya. Sementara untuk sel pneumosit tipe 2 terjadi proliferasi. Nah, untuk proliferasi dari sel pneumosit tipe 2 ini terjadi karena sel pneumosit tipe 2 ini lebih peka terhadap rangsangan. Nah, sel tipe 2 ini berfungsi untuk proliferasi sebagai respon terhadap trauma atau rangsangan yang tadi diberikan. Setelah mengalami trauma atas paparan asap rokok, sel pneumosit tipe 1 akan mulai degenerasi dan akan terjadi nekrosis. Dan kemudian sel pneumosit tipe 2 ini yang kemudian akan berproliferasi untuk memperbaiki dinding alveoli dan kemudian berkembang menjadi sel pneumosit tipe 1. Jadi sel pneumosit tipe 2 ini akan mengambil alih tugas dari sel pneumosit tipe 1 yang terlalu rusak tadi. Jadi baik teman-teman, demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat mengerti materi yang telah kami sampaikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.